Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Abang dan kakak harap adik-adik masih tetap sabar dan ibadah di rumah ya. Kali ini kita mau ibadah lagi, masih di YouTube, masih online di rumah bersama Kak Kezia dan Kak Rosa. Halo. Adik-adik siapkan Alkitabnya, pakai baju yang rapi, kita mau kebaktian. Sebelum kita kebaktian, kita saat teduh dulu ya adik-adik ya, kita berdoa dimulai. Amin. Ayo adik-adik kita mulai kebaktian kita mau bernyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Musik Pak. Ya adik-adik, tema minggu kita hari ini kita adalah rukun cinta satu sama lain sebagai saudara dan teman. Oleh karena itu kita mau bernyanyi rukun cinta satu sama lain. Musik Bang.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau doa pengakuan dosa. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Dewa Esa Itu Dosa. berdoa bersama-sama untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Adik-adik, kita mau dengarkan epistel kita bulan ini. Kita mau bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Epistel atau ayat bulanan untuk kita di bulan Juli ini, anak-anak, yaitu yang tertulis di Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-5. Kita sama-sama membacanya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Adik-adik, kita mau doa pengakuan iman rasuli. Alam minta adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita sambil buka kidung jemaat kita. Dari kidung jemaat nomor 242, muliakan Allah Bapa. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
kekal. Amin. Adik-adik, buat adik-adik di rumah yang berulang tahun dari tanggal 19 Juli sampai tanggal 25 Juli, Abang dan kakak minta adik-adik bangkit berdiri di rumah. Kita mau nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Musik Bang. Adik-adik, kita mendengarkan khotbah dari pendeta kita mau bernyanyi Sungguh Alangkah Baiknya. Musik Bang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang Engkau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami beribadah di hari yang Engkau kuduskan ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, agar kami mencintai firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita, membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang akan memberkati kita pada hari Minggu 25 Juli 2021, terambil dari kitab yang paling tebal. Kitab apa? Kitab Mazmur. Ada berapa pasal kitab Mazmur? 150. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Sudah ya? Sudah dibuka Alkitabnya ya? Coba didengarkan, nama pendeta akan membacakannya untuk kita. Mari kita sama-sama mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang disayangi Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir firman Tuhan yang kita baca ini bukanlah hal yang baru, bahkan mungkin sebagian kita sudah tahu syairnya menjadi sebuah nyanyian pujian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, ya.
Saya mau bertanya dari antara anak sekolah minggu, ada nggak sih anak sekolah minggu yang tidak suka rukun-rukun di rumah? Ada nggak sih anak sekolah minggu yang hobinya hanya ingin membuat kerusuhan di rumah? Ada nggak sih anak sekolah minggu kalau di rumah itu nggak senang kalau dia nggak godain adiknya lah, toel-toel adiknya lah, ya, yang usil lah, yang suka mengambil barang orang lain lah, yang suka mengerjai orang lain lah? Ada? Jangan-jangan ada anak sekolah minggu HKBP Kamar Raya yang memang justru tidak suka dengan rukun dan damai. Sehingga kerjanya apa? Suka ngerjain orang. Bahkan gak tenang dia kalau dia tidak mengusilin orang. Gak tenang dia kalau dia tidak mengganggu orang. Ini yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita, bahwa semua orang, anak-anak sekolah minggu sekalipun, terpanggil untuk membangun persaudaraan yang rukun. Maka jangan mulai pertengkaran, jangan mulai permusuhan. Itu sebabnya orang bijak berkata, 1000 teman terasa sedikit, 1 musuh rasanya sudah sangat banyak. Apa artinya? Jangan mulai percekcokan, jangan mulai membuat sesuatu yang tidak mengenakan orang lain. Yesus katakan itu di Matius 7 ya, ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa artinya? Kalau kau tahu diganggu itu tidak enak, jangan mengganggu orang lain. Kalau kau tahu dicubit itu sakit, jangan mencubit orang lain. Kalau kau tahu difitnah itu sakit, jangan memfitnah orang lain. Ya. Maka anak-anak sekolah minggu dipanggil, diajak juga untuk sama-sama membangun persaudaraan yang rukun. Bagaimana persaudaraan yang rukun? Ketika masing-masing orang tidak menjadi sumber masalah. Ketika masing-masing orang memakai waktunya, pikirannya, tenaganya, semua yang ada di dalam dirinya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Makanya dikatakan alangkah baiknya, tidak hanya baik, indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Anak-anakku, membuat sesuatu menjadi rukun itu jauh lebih sulit daripada mengobok-obok atau membuat sesuatu menjadi berantakan. Contoh, kalau kita melempar satu batu ke dalam sungai atau ke danau, kita akan lempar gini, gitu ya, maka airnya akan tergoncang dan akan butuh waktu yang lama untuk mengembalikan supaya tenang. Artinya apa? Merusak itu jauh lebih cepat daripada mengembalikan atau memperbaiki. Oleh karena itu, jangan sampai rusak, jangan sampai sakit hati dulu, jangan sampai marah dulu, jangan sampai sudah kecewa dulu. Nanti sulit untuk memperbaiki itu. Ya? Maka anak-anak sekolah minggu diajak juga, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Abang pendeta mau tanya dong, 1 minggu ini berapa kali sih kakak beradik di rumah ini berantem? Mudah-mudahan gak ada ya. Atau jangan-jangan setiap hari gak bisa kalau tidak gaduh, gak bisa kalau tidak bertengkar, gak bisa kalau gak saling mengambil barang yang bukan miliknya. Ya? Maka hari ini hari Minggu, Tuhan melihat rumah anak sekolah minggu mana yang rukun-rukun anak-anaknya di rumah. Tuhan akan datang menjenguk, Tuhan akan datang melihat ke rumah anak-anak sekolah minggu. Jangan nanti sampai Tuhan mendapati anak-anak sekolah minggu seringnya hanya bertengkar di rumah, seringnya hanya berantem di rumah. Ya, maka dibangun kerukunan di tengah-tengah keluarga. Atau jangan-jangan papa mama siapa yang sering berantem di rumah? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau ada papa mamanya yang berantem di rumah, diajak di tangan berdoa ya. Pak, Ma, sudah
hentikan pertengkarannya. Mari kita berdoa. Gitu ya. Supaya apa? Karena memang alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau keluarga kita bersama diam dengan rukun. Maka kebalikan dari pertengkaran itu, rumah-rumah orang percaya, rumah-rumah anak Tuhan harus dari sana terpancar. Berdoa bersamalah dibangun, ya, saling share bersamalah dibangun. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan diibaratkan tadi, kedamaian itu, kerukunan itu seperti minyak yang baik di atas kepala. Ya, artinya apa? Tidak hanya di sini minyak itu, dia akan turun. Artinya apa? Kebaikan, kerukunan, kedamaian yang kita lakukan akan mengalir, akan terlihat oleh semua orang. Bahkan dikatakan tadi sampai meleleh ke janggut Harun dan ke jubahnya. Apa artinya itu? Kerukunan, kedamaian itu akan menjadi satu berita yang bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Bahkan lebih dari itu dikatakan seperti embun gunung Hermon. Ya, embun gunung Hermon. Artinya apa? Embun memberikan kesejukan. Embun membuat yang kering bisa menjadi sejuk kembali. Karena anak-anak sekolah minggu berlomba-lomba membawa kesejukan. Maka di sana terjadi pertengkaran, anak sekolah minggu membawa senyum, membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa kedamaian. Kenapa? Karena kesanalah katanya Tuhan memerintahkan, maka adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Maka anakku, berjanjilah anak-anak Tuhan mencintai kerukunan. Anak-anak Tuhan tidak suka ada pertengkaran. Anak-anak Tuhan bersatu hati, berlomba-lomba mendatangkan dan menciptakan damai sejahtera. Kalau ada kakak beradik di rumah, di tengah-tengah rumah kita, harus kompak ya. Kakak dan adik harus kompak. Gak boleh saling bertengkar, gak boleh saling menyakiti, tapi semuanya harus rukun dan damai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman yang telah kami dengar. Berkatilah firman-Mu itu agar hidup berbuah di dalam hati kami. Biarlah kami semua Engkau pakai menjadi saksi dari pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu hidup bekerja di dalam hati kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu, mereka yang sekolah, mereka yang akan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Engkau kiranya menolong mereka satu persatu, agar mereka menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang membawa damai sejahtera kemanapun mereka berada. Lindungilah semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau tutup kebaktian kita sambil mengumpulkan persembahan. Boleh dikumpulkan sekali sebulan atau setiap minggu. Kalau adik-adik berhalangan ke gereja, bisa dititipkan kepada kakak atau guru sekolah minggunya ya. Kita mau bernyanyi lagu Marilah Kawanku. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.